Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Angon Saham. Dalam video ini saya akan membahas tentang hubungan antara fundamental, technical, dan bandarmologi. Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman semuanya, salam cuan buat semuanya. Selamat datang di Angon Saham. Nama saya Maman. Ini adalah video perdana saya. Kenapa sih namanya Angon Saham? Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Ya pastinya karena saya aktif di bursa saham. Kemudian karena saya tinggal di desa, saya rasa banyak orang-orang di sekitar saya yang aktivitasnya sebagai angon hewan ternak. Angon dalam bahasa Indonesia itu memelihara hewan ternak, kemudian dirawat begitu, dilepaskan di padang rumput untuk mencari makan, dan begitulah kehidupan di desa, khususnya angon hewan ternak. Agak unik saja kalau pakai nama Angon Saham sih, karena relate dengan saya. Kemudian tujuan utama dibuatnya channel ini yaitu untuk sebagai catatan pribadi saya, sehingga saya dapat buka catatan ini di mana saya berada secara audiovisual, dan semoga catatan ini yang berupa analisa saham-saham yang diperjualbelikan Indonesia bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kemudian saya bukan lulusan ekonomi ataupun lulusan sekolah pasar modal, tapi saya coba untuk mengaplikasikan banyak buku-buku bacaan yang saya baca, khususnya tentang pasar modal, saham, dan beberapa analisa-analisa teknikal, fundamental, dan bandarmologi. Analisa yang saya pakai menggunakan analisa teknikal, bandarmologi, dan fundamental. Saya coba untuk menggabungkan ketiganya. Mengapa saya pakai 3 analisa ini? Karena saya pikir dengan menggunakan ketiga analisa ini, sudut pandang kita jadi lebih menyeluruh terhadap pergerakan harga di saham-saham tertentu. Kemudian, apakah ketiganya ada hubungan antara technical, fundamental, dan bandarmologi? Saya coba analogikan ketiganya begini. Dalam suatu siklus tanam, ada namanya cuaca. Cuaca itu saya analogikan seperti technical. Kemudian fundamental itu seperti benih padi misalkan, atau benih jagung misalkan, atau apapun. Kemudian bandarmologi itu seperti tengkulak yang akan membeli hasil panen kita, atau mungkin memborong hasil panen kita, atau menjual bersamaan dengan hasil panen kita, gitu. Jadi saya rasa ketiganya ada hubungan dengan analogi itu. Bisa dibilang cocokmologi, tapi saya rasa itu yang terjadi di pasar saham. Oke, dari analogi yang saya sudah sampaikan tadi, saya akan coba menghubungkannya dengan slide seperti ini. Jadi saham itu saya analogikan sebagai beras. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam memilih benih itu kita analogikan secara saham sebagai analisa fundamental. Bagaimana benih ini nantinya dijual, bagaimana benih ini bisa menghasilkan beras, dan bagaimana beras itu nantinya bisa dijual di pasar. Jenis beras yang dihasilkan itu apa? Beras merah kah? Beras ketan kah? Atau beras rojo lele? Atau beras pandan wangi? Begitu. Kita harus tahu value-nya, nilainya, harga jual berasnya nanti yang dihasilkan. Sama seperti saham. Bagaimana perusahaan itu mengelola perusahaannya? Seberapa besar profit yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan. Kemudian, bagaimana manajemen perusahaan tersebut mengelola perusahaannya.
orientasinya seperti apa, bagaimana mengelola modal-modal yang masuk ke perusahaan tersebut. Kita harus tahu. Sama seperti memilih benih padi yang akan kita tanam. Bagaimana padi ini bisa menghasilkan banyak beras? Pasti ada cara-caranya kan. Manajemen airnya bagaimana, ataukah pemberantasan hamanya seperti apa. Semua ada proses dalam memilih benih atau memilih saham. Kalau dilihat secara fundamental, dan pasti termnya akan lebih panjang kalau fundamental, karena melihat bagaimana perusahaan ini bekerja. Kemudian hubungan dengan technical bagaimana? Nah, padi yang kita tanam varietas yang seperti apa? Memerlukan banyak air atau tidak? Kalau memerlukan banyak air, otomatis menanam padinya pada saat musim hujan atau awal musim hujan, atau pada saat ketersediaan air melimpah. Jangan ketika musim hujan hampir berakhir, yang artinya bahwa airnya nantinya sudah mulai surut nih, sumber-sumber air, atau di penghujung musim hujan menjelang musim kemarau. Nah, bagaimana dengan di pasar saham? Nah, technical itu seperti merawat padi atau saham tersebut. Bagaimana padi atau saham tersebut bisa menghasilkan keuntungan ke kita, yaitu kalau di pasar saham ya pada saham yang sedang awal uptrendnya, atau awal uptrend saya analogikan sebagai musim hujan. Beli ketika awal uptrend atau awal musim hujan, kemudian jangan sampai membeli saham di awal musim kemarau atau akhir dari uptrendnya, akhir dari musim penghujannya. Karena di Indonesia tidak bisa mencari keuntungan di saham-saham yang sedang downtrend. Oleh karena itu, perlu diketahui juga tren yang sedang berlangsung di saham tersebut. Kemudian pada saat memanen, kita harus lihat juga bagaimana harga di pasar, bagaimana tengkulak bermain di pasar, bagaimana keadaan gudang si tengkulak, atau dalam hal ini bandar. Bandar sudah mulai menghabiskan barangkah? Atau bandar masih mengakumulasi? Kita harus tahu itu. Walaupun kita nggak akan pernah tahu siapa bandarnya atau dengan cara seperti apa, brokernya ada berapa, menurut saya itu kurang relevan lah, karena waktunya terlalu banyak untuk mengulik itu. Sebut saja market maker atau bandar itu bisa siapa saja, dengan broker apa saja. Karena bisa saja bandar itu bukan perorangan, tapi suatu institusi yang mengelola keuangan yang sangat besar, misalkan dana pensiun. Kita bayangkan aja dana pensiun di Indonesia ada berapa, dan itu bisa jadi market maker yang besar, uang yang mengalir ke pasar saham. Jadi saya rasa begitu untuk hubungan ketiganya, dalam hal ini padi. Tetapi bagaimana dengan saham-saham yang naik tapi secara fundamental tidak ada? Sahamnya bisa saya analogikan sebagai janda bolong yang kemarin tren tuh. Janda bolong sebelum ngetren harganya berapa ya? Ada yang tahu? Kemudian value atau keuntungannya bagaimana buat si pemilik? Hanya sekedar hobi dan enak dilihat saja gitu. Atau memang yang kalau memang bisnisnya di situ jual bunga misalkan, ya untuk dijual lagi, mengikuti tren saja.
Tapi bagaimana kalau trennya sudah mulai menurun? Ya, berarti bandar sudah bosan memainkan harga itu. Sudah untung lah. Pastinya. Bandar nggak mungkin rugi, karena bandar pasti untung. Begitu. Jadi untuk saham-saham yang tidak ada fundamentalnya, perusahaan yang merugi, saya analogikan sebagai tanaman-tanaman janda bolong atau zaman dulunya gelombang cinta, seperti itu. Itu hubungan dari ketiganya, dan saham-saham yang bisa dianalogikan dengan ketiga sudut pandang ini. Video on, mulai. Ini adalah buku-buku yang saya baca sebagai dasar untuk analisa technical, yaitu ada 4 buku yang saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya. Technical Analysis of the Financial Market dari Murphy, kemudian Ichimoku, ini untuk candlestick-nya, dan ini untuk Fibonacci dan chart pattern. Kemudian selanjutnya, untuk menganalisa secara bandarmologi, saya menggunakan 2 buku. Yang pertama dari Anna Cowling ini, buku VPA, Volume Price Analysis. Kemudian The Tao of Bandarology dari William Hartanto. 2 buku ini sangat saya rekomendasikan untuk melihat pergerakan market maker di saham-saham tertentu. Kemudian dan fundamentalnya 2 buku ini yang saya rekomendasikan buat teman-teman, yaitu Analisa Fundamental Saham, Desmond Wira. Kemudian ini The Intelligent Investor. Buku ini saya rekomendasikan karena sangat bagus untuk teman-teman baca sebagai wawasan saja. Itu 3 tipe buku yang saya rekomendasikan. Selanjutnya, kemudian kita langsung analisa untuk saham. Di sini saya akan mencoba menganalisa saham ISSP karena beberapa minggu yang lalu ada beberapa orang yang mengklaim bahwa dia untung dari saham ISSP sampai 100% lebih. Kenapa? Mulai masuk 5 bulan yang lalu. Desember, November 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kisaran ini saya asumsikan bahwa di sekitaran sini. Untuk screening awal otomatis saya menggunakan technical, yaitu price di atas dari moving average 20. Kemudian volumenya juga naik ke arah berbanding lurus dengan price-nya. Kemudian MACD-nya juga sudah golden cross. Di sini ada akumulasi dengan sedikit distribusi. Saya rasa masih bagus. Kemudian di sini frekuensi analyzer-nya juga sudah ada tanda-tanda akumulasi. Kemudian, ketika di sini perhitungan dari fair value dari perhitungan saya, ini ada 5 perhitungan. Perhitungan berdasarkan PVPS, PER, PS Crude, FCFE, DCF. Ini ada 5. Kemudian dari kelima perhitungan itu hanya 1 yang under value, yaitu EPS Crude. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa perusahaan ini keuntungannya tidak selalu naik setiap tahunnya. Jadi wajar lah ya, karena ada pandemi segala macam. Jadi kalau beberapa tahun ini agak turun, dan apalagi ini komoditas, jadi pasti agak naik turun. Tapi ada 4 analisa secara fundamental untuk menghitung fair value-nya bahwa di sini dibilang under value. Jadi untuk 3 analisa, yaitu technical, fundamental, dan bandarmologi sudah terpenuhi. Untuk saham ini masuk di area ini. Kemudian targetnya bisa menggunakan 488, 376, atau 505, atau 790, terserah.
tergantung jangka waktunya. Tapi di bulan November pertengahan itu sudah tercapai 3 perhitungan, IR, PVPS, dan DCF. Itu sudah tercapai, mulai dari 376 dan 488, 505 ini sudah tercapai. Bagaimana dengan target menggunakan technical? Kita coba praktekkan. Di sini saya menggunakan apa namanya? Di sini saya menggunakan Fibonacci. Saya menggunakan Fibonacci retracement 1. Oke. Dengan Fibonacci diketahui bahwa ada support-support penting, yaitu di area ini. Bukti ya, ini jadi support di sini juga. Kemudian ada area ini menjadi support penting. Ada pantulan di area sini. Kemudian area ini saya rasa Fibonacci dari sebelum bulan Juli ini bisa menjadi target-targetnya. Kalau misalkan masuknya di sini, masuknya di sini 375 di area ini, oke, terpenuhi kan ya. 488 area sini, ya, dekat 488 sama 505 saya rasa area ini, dan semua cocok dan tercapai. Selanjutnya, apakah ini mencapai 790? Saya belum melihat ada tanda-tanda akumulasi dan belum ada tren kenaikan. Trennya masih turun, jadi menurut saya tunggu dulu sampai trennya sudah berbalik arah. Apakah tembus support ini atau berbalik arah dengan support ini? Market maker yang tahu, tapi ada tanda-tanda bahwa ini akan berbalik arah. Tapi saya tidak yakin karena saya tidak pernah trading ataupun investasi di saham ini secara mendalam. Silahkan buat teman-teman kalau punya analisa lain dengan ISSP, silahkan tinggalkan komen di bawah. Apakah sampai di 790? Dan buat teman-teman lain, misalkan ada saham-saham yang ingin dibahas berdasarkan analisa saya, silahkan tinggal komen di bawah. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like. Terima kasih buat semuanya. Salam cuan buat semuanya.